Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal-soal latihan persiapan ulangan tentang quadratic equation ya, yaitu tentang solving factorize ya. Jadi ini adalah topik lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu kalian sudah belajar tentang factorization ya. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. As usual, boleh download soal ini yang ada di dalam link di dalam kolom deskripsi saya sudah berikan, dan kita akan masuk ke dalam soal dan pembahasannya. Kita lihat dari soal yang pertama. Using factorization, solve bla 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 equals to 0 ya. Show your complete working process step by step. Nah, untuk mengerjakannya, jadi soal ini kita bisa langsung mengerjakan sebagai berikut. 7x negative 6 equals to 0, or 4x minus 5 equals to 0. Jadi 7x sama dengan 6, atau x-nya ini 6 dibagi 7, dan yang di sini 4x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 4. Jadi x itu ada dua jawaban, yaitu 5 per 4 dan 6 per 7 ya. Itu jawaban yang nomor pertama ya, nomor 1. Next, kita akan bahas nomor 2, guys. Nomor 2, using factorization, solve x kuadrat plus 12x min 45. Nah, ini kalian harus solve factorize dulu ya, dengan menggunakan, di sini saya kasih contoh pakai multiplication frame. Sini kita cari dulu ya, ini x. Nah, faktor dari negatif 45 itu berapa? Di sini saya dapetin faktornya itu 15 dan 3 ya. Di sini positif 15 dan negatif 3. Waktu kamu cross, di sini negatif 3x dan 15x. Hasilnya ini 12x ya. Kalau kamu coba lihat, angkanya sama dengan angka yang di tengah. Itu berarti sudah betul. Nah, itu berarti nilainya x plus 15, x negatif 3 ya. Nah, itu adalah hasilnya. Kemudian kamu tinggal lanjutin. Berarti x plus 15 multiply with x negative 3 equals to 0. So that means x plus 15 equals to 0, or x negative 3 equals to 0. Berarti x-nya itu negatif 15 atau x-nya itu 3 ya. Jadi jawabannya ada dua juga ya guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di bawahnya sebagai berikut. Using factorization, nah solve bla 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 ya. Kita diminta lagi show working process-nya. Nah, ini agak sedikit lebih rumit karena dia depannya itu 9n square ya. Jadi lebih panjang aja. Nah, caranya gimana nih? Nah, di sini kita cari ya, di sini 3n, di sini juga 3n. Ini negatif 2 ya. Di sini positif 8 ya. Jadi kalau kamu kali silang, hasilnya itu di sini negatif 6n, di sini 24n ya. Kalau kamu totalin, hasilnya di sini adalah 18n ya, sama dengan yang di tengah. Berarti kalau udah sama, udah benar. Hasilnya itu 3n min 2. Read horizontally ya sekarang ya. Baca secara horizontal seperti berikut. Nah, berarti soal ini bisa kita ubah 3n min 2, 3n plus 8. Hasilnya adalah sama dengan 0. Di sini 3n min 2 sama dengan 0, or 3n plus 8 sama dengan 0. Di sini 3n sama dengan 2, atau n-nya 2 per 3, atau 3n yang ke sebelah kanan ini negatif 8, n-nya itu min 8 dibagi 3. Jadi itu jawabannya guys ya. Min 8 per 3 dan 2 per 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, tipe soal nomor 4 kita menggunakan rumus khusus yang mungkin kalian masih ingat ya, saya review sedikit. A square minus B square equals to A plus B, A minus B ya. Nah, bentuk soal seperti ini kita ubah jadi 3n kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 0. Itu berarti 3n plus 4 kali 3n min 4 sama dengan 0. Lanjut, berarti ini 3n plus 4 sama dengan 0, atau 3n min 4 sama dengan 0. Ya, 3n sama dengan negatif 4, atau n-nya min 4 dibagi 3. Yang sebelah kanan 3n sama dengan 4, n-nya itu 4 dibagi 3 ya. Itu jawabannya ya. Oke, masih semangat ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Using factorization, solve 2x minus 3 multiply with x minus 4 equals to 14. Nah,
equals to 18. Ini karena nggak sama dengan 0, berarti mau nggak mau harus dijabarin dulu. Jadi ini 2x kuadrat, dikali rainbow dulu ya. Min 8x, min 3x, positif 12 sama dengan 18. Nah, ini 2x kuadrat min 11x, plus 12 kurang 18 sama dengan 0, berarti ini 2x kuadrat min 11x dikurangi 6 sama dengan 0. Baru kamu pakai ini ya, multiplication product, jadi 2xx. Nah, 6 ini berarti ini 1 sama negatif 6. Kalau kamu kali rainbow seperti ini x min 12x. Waktu kamu totalin sebelah kanannya, hasilnya itu min 11x. Sama dengan yang di tengah. Itu berarti udah benar persamaannya yang kita maksud. Itu berarti 2x plus 1, x min 6 ya. Remember, read horizontally now. Ya, ini dibaca horizontal. Oleh sebab itu, jadi soalnya bisa kita ubah menjadi 2x plus 1, x min 6 sama dengan 0 ya, karena ini kan melanjutkan ya pemfaktorannya. Berarti 2x plus 1 sama dengan 0, atau x min 6 sama dengan 0. Yang kanan gampang, nah yang kiri ini, jadi jawabannya adalah x min setengah ya. Ini adalah jawaban nomor 5 ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, sudah mulai soal word problem nih. Nomor 6. Two consecutive positive even number are such that the sum of their square. Nah, sum of their square ini apa guys? Ya, jadi kalian perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan positive even number. Kita anggap ya, jadi yang first number-nya itu, misalkan dia x, berarti yang second number-nya itu, kalau even number, dia selisihnya tambah 2 ya, seperti ini. Nah, kalau yang disebut sum of their square, itu berarti sebagai berikut. Ya, jadi x square ditambah x plus 2 square equals to 100. Nah, di sini kamu boleh jabarin. Jadi di sini penjabarannya x kuadrat tambah x kuadrat ditambah 4x tambah 4 equals to 100. Jadi di sini 2x kuadrat tambah 4x dikurangi 96 sama dengan 0. Dan kalian boleh bagi 2 semuanya. Di sini jadi x kuadrat tambah 2x min 48 sama dengan 0. Barulah kalian coba melakukan pemfaktoran di sini ya. Ini x, ini x. 48 itu faktornya berapa guys? Di sini ada positif 8 dan negatif 6. Nah, kamu kalikan silang ya, dicek dulu. Ini hasilnya 2x sama dengan yang di tengah. Berarti udah benar. Kita bisa baca horizontally. X plus 8, x min 6. Nah, itu berarti jadi x plus 8, kamu tulis lagi di bawahnya, x min 6 sama dengan 0. Berarti x plus 8 equals to 0, or x min 6 sama dengan 0. Berarti x-nya 6, atau x-nya negatif 8. Nah, pilih yang mana nih? Kita pilih yang kanan, yang 6. Kenapa? Karena di soal sudah di-state dari awal bahwa two consecutive positive even number ya. Ini ada positifnya. Jadi, yang kita bisa cari adalah yang angkanya yang positif ya. X-nya itu sama dengan 6. Tapi ini belum menjawab pertanyaan. Yang ditanya itu adalah find the product of the two numbers. Nah, berarti kalau kamu sudah dapat first number-nya itu 6, berarti yang second number-nya itu, kamu bisa hitung ya, itu berarti kan X plus 2, berarti kan 8. Nah, the product itu adalah hasil perkaliannya, berarti 6 kali 8 hasilnya adalah 48 ya. Ini adalah jawaban yang nomor 6 guys. Silakan boleh pause video ini kalau kamu ngerasa saya bicara terlalu cepat ngajarinnya. Sebelum kita masuk ke soal berikutnya yaitu soal nomor 7 ya guys. Kita akan masuk ke soal berikutnya nomor 7. The perimeter of a rectangular garden is 58 and its area is 120. Calculate the length and the breadth of the garden. Jadi kalian boleh gambar di kertas coretan seperti berikut ya. Misalkan length-nya kita anggap X dan breadth atau lebarnya itu Y ya. Nah, dia bilang perimeternya, perimeter itu berarti ya, perimeter itu berarti kan 2 kali X tambah Y ya. Hasilnya adalah 58. Ini 2 kali X plus Y. Jadi kalau kamu bagi X plus Y-nya itu hasilnya adalah 29 guys ya. 29 kita bisa ubah menjadi seperti berikutnya ya. Ini jadi X, ini 29 kurang Y. Nah, seperti ini. Bagaimana untuk areanya? Areanya itu sendiri sebenarnya kan X kali Y.
Areanya adalah 120 nih. Berarti X-nya kamu substitusi. Ya, perhatikan. X-nya ini disubstitusi ke persamaan yang area. Jadi, nilainya menjadi ini 29 kurang Y dikalikan Y, misalnya. 120 kalikan masuk ya, 29Y dikurang Y kuadrat. Kita pindahin ruas sebagai berikut. Dan kita akan coba mencari nilai Y-nya ya, dengan menggunakan pemfaktoran ya, karena ini soal aplikasi dari persamaan kuadrat ya. Ini 120 faktornya itu berapa? Di sini saya dapetin min 5 min 24 ya. Kalau kamu kali rainbow, hasilnya adalah, kalau di total, hasilnya di sini adalah negatif 29 ya, negatif 29Y. Sama dengan yang di tengah. Itu berarti udah benar, kamu tinggal Y min 5, Y min 24. Ya, di sini berarti Y min 5 sama dengan 0, atau Y min 24 sama dengan 0. Y sama dengan 5, atau Y sama dengan 24. Ya. Nah, Y itu kan bagian lebarnya guys ya, lebarnya. Nah, untuk mencari panjangnya ya X ya, kamu masukin lagi ke rumusnya. X itu kan 29 kurang Y. Berarti di sini 29 kurang 5 hasilnya adalah 24, atau di sini X-nya 29 kurang 24 hasilnya 5 ya. Ini tinggal kebolak-balik aja. Jadi sebenarnya untuk length yang paling tepat di sini kita ambil, berarti length-nya adalah, length-nya ambil yang X, yaitu 24 ya, 24 cm. Untuk breadth atau lebarnya, itu ambil yang 5 cm ya. Jadi ambil yang pasangan yang ini ya. Itu jawaban untuk yang nomor 7 guys. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, kalian sepertinya nanti di exam.net kalian mungkin harus memasukkan ke dalam function dari GeoGebra. Ya, harusnya nggak terlalu susah karena cuma tinggal di input aja, terus kalian tinggal gambarin ya. Nah, intinya untuk nomor 8A itu nanti gambarnya akan sebagai berikut ya. Jadi di sini, kalian bisa faktorin terlebih dahulu sebenarnya. Ini kan faktornya adalah X negatif 3, X negatif 9 ya. Nanti di sini ininya 3, ininya 9 ya. Ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nanti gambar grafiknya adalah sebagai berikut ya. Kalian boleh sketch saja seperti berikut ya. Ini posisinya 0,27. Itu untuk yang nomor 8A dari GeoGebra ya. Nah, 8B, determine the coordinates of the point where the graph intersect with the x-axis. Nah, inilah kita harus belajar memfaktorkan ya. Oke, jadi kalian syarat untuk intersect with x-axis itu syaratnya Y sama dengan 0 ya. Ini adalah syarat intercept with x-axis. Jadi persamaannya kita ganti ya, 0 sama dengan x kuadrat min 12x plus 27. Nah, dari sini kamu bisa faktorkan ya. Di sini kan x, sini min 3, min 9. Hasilnya kalau kamu kali rainbow, di sini jadi min 3x, min 9x, min 12x ya. X min 3, X min 9. Nah, di sini didapat hasilnya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 9 ya, sesuai dengan gambar saya tadi ya. Itu adalah jawaban yang nomor 8B. Tapi paling ya karena diminta koordinat, kamu harus jawab lengkap ya. Jadi 3,0 atau 9,0 sebagai berikut ya. Nah, kita lanjut ke soal yang 8C. 8C ini, coordinates of the point of the y-axis. Nah, syarat untuk y-axis itu x-nya 0 ya. Ini adalah syarat untuk mencari y-intercept. Ya, kalau tadi syarat untuk mencari x-intercept, itu syarat intercept with x-axis itu y-nya 0. Sekarang kalau syarat y-intercept, x-nya 0 kebalikannya. Jadi, y sama dengan tadi kan x kuadrat. Coba kita lihat soalnya lagi. X kuadrat min 12x tambah 27 ya. Nah, tinggal dimasukin 0 kuadrat min 12 kali 0 tambah 27. Hasilnya y-nya adalah 27. Jadi, coordinate intersection with y-axis itu 0,27 ya. Itu jawaban yang 8C, guys. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. The price of a mango per kilo is $X.
If a seller in one day can sell as much as 20 minus X kg, state in X the amount of money received from the sale. Jadi, kita bisa menghitung ya, money-nya itu yang diterima dari penjualannya itu sebenarnya adalah harga price-nya dikalikan dengan amount totalnya ya, amount-nya berapa kilogram. Nah, price-nya itu kan tadi harganya kan X ya, X, amount-nya 20 kurang X. Nah, tinggal kamu jabarin ya, seperti ini ya. State in X di amount-nya. Jadi jawabannya itu adalah 20X dikurang X kuadrat. Nah, untuk bagian yang B, ini kalian diminta untuk draw the curve using GeoGebra. Kamu tinggal input aja, dan harusnya itu nanti hasilnya adalah sebagai berikut ya. Kalian bisa lihat di sketsa saya, di sini hasilnya di sini 0, di sini adalah 20, di sini adalah 10,100 adalah titik puncaknya. Ya, ini saya sudah coba juga dan saya akan coba gambarin sebagai berikut ya gambar grafiknya. Ini adalah gambar grafik di GeoGebra untuk yang 9B. Nah, untuk yang C, determine the equation of axis of symmetry of the graph. Nah, kalian tinggal lihat aja titik puncaknya itu. Nah, titik puncaknya itu adalah axis of symmetry. Jadi kalian tinggal lihat itu X-nya sama dengan berapa? X sama dengan 10 ya. Kalian bisa perhatikan bagian koordinat X-nya seperti itu ya. Untuk bagian yang D, from the graph, determine the most amount of money in one day. Itu kalian bisa perhatikan ya, highest in the graph. Jawabannya sudah ada nih ya. Jadi 100 ya, karena itu tadi pasangannya 10,100 ya. Kan gambar grafiknya adalah sebagai berikut tadi ya. Di sini 0,100, 10,100 maksudnya. Itu berarti $100 adalah maksimum pendapatannya ya. Itu untuk jawaban yang delta. Oke guys, kita akan masuk ke soal nomor 10. Soal nomor 10 adalah sebagai berikut ya. Nih, given two consecutive odd numbers, express X in the product ya of the two numbers if Y represents the product of two consecutive odd number. Nah, ini jawabannya adalah sebagai berikut ya. Kalian bisa perhatikan ya. Cocokin jawabannya, kita anggap first numbernya itu X, second numbernya X plus 2. Jadi hasil perkaliannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk draw with GeoGebra-nya, hasilnya nanti akan sebagai berikut ya. Jadi di sini saya bantu gambarin. Hasilnya di sini negatif 2, di sini 0. Hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini titik puncaknya, min 1, min 1. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, lanjut. Based on the graph, determine the smallest product of the two consecutive numbers, ya, odd numbers ya. Jadi, berdasarkan grafik ini kita bisa lihat bahwa hasil perkalian yang paling mungkin didapat itu adalah negatif 1, guys. Ya, negatif 1. Jadi, jawabannya di sini adalah negatif 1 ya, based on the graph. Jadi, kamu tinggal lihat Y-nya aja yang paling minimum itu berapa. Jadi, hasil perkalian paling kecilnya adalah negatif 1. Oke, demikian soal dan jawaban pembahasan dari video ini mengenai quadratic equation solving factors. Semoga bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik ya ketika ada ujiannya. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh WA ke saya. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang salah penjelasan, boleh tolong diralat ya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.